Colby Covington mengomentari penangkapan Dustin Poirier sembari mempromosikan pertandingan gulatnya yang akan datang di RAF. Covington menggunakan media sosial dan mengecam Poirier karena mabuk di tempat umum. Melalui Instagramnya, Covington mengatakan, "Saya mendapat banyak tanggapan tentang pendapat saya mengenai situasi Dustin Poirier. Saya mendengar kalian, dan saya hanya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengakui bahwa Dustin sedang bergulat dengan masalah pribadi dan pikiran rasis yang mengganggunya. Dan saya akan bergulat melawan Arman Tsarukyan di Real American Freestyle yang disiarkan langsung dari Milwaukee pada 18 Juli hanya di Fox Nation. Tidak ada yang lebih menunjukkan sosok panutan dan kepala keluarga selain ditangkap karena mabuk di tempat umum pada usia 37 tahun di hari ayah. Hubungi saya ketika Anda keluar dari penjara @DustinPoirier dan saya akan mengirimkan rap zero untuk ayah terbaik tahun ini." Serangan Covington terhadap Poirier bukanlah hal yang mengejutkan, karena keduanya memang tidak akur saat Covington masih berada di Amerika Top Team. Sebelumnya Covington telah beberapa kali menantang Dustin Poirier, tetapi hal itu tidak pernah terwujud. Ian Garry akhirnya mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar juara UFC saat menghadapi juara bertahan kelas 170 Islam Makhachev dalam pertandingan utama UFC 330 yang akan berlangsung pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Petarung peringkat 1 kelas welterweight UFC ini mengumumkan bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan Eddie Hearn dan Maximum Talent Agency, bergabung dengan juara kelas berat UFC Tom Aspinall yang baru-baru ini juga menjalin kerjasama dengan Hearn. Garry hanya akan menggunakan Maximum Talent Agency untuk pemasaran dan peluang komersial. Melalui Instagramnya, Ian Garry menulis, "Selamat kepada Maximum Talent Agency, kalian telah merekrut masa depan. Saya senang mengumumkan bahwa tim masa depan baru saja bertambah besar. Bersama Pioneer Sports, saya akan bergabung dengan The Maximum Talent Agency yang sekarang akan menangani berbagai kepentingan komersial saya." Joshua Kidd menargetkan 2 pertarungan lagi pada tahun 2026. Meskipun Joshua Kidd menimbulkan kontroversi atas pernyataannya terhadap Michelle Obama, tampaknya tidak akan ada reaksi negatif terhadap petarung kelas berat tersebut. Sebaliknya, ia bisa mendapatkan imbalan berupa jadwal pertandingan yang lebih cepat dan mungkin bahkan pertarungan perebutan gelar. Dalam episode terbaru acara The Ariel Helwani Show, Kidd mengatakan bahwa pertarungan lain pada tahun 2026 kemungkinan besar akan terjadi. "Saya rasa begitu. Saya bahkan mungkin bertarung 2 kali. Saya pikir ada kabar baik di depan mata. Ada peluang besar. Saya bertarung perebutan gelar tahun ini. Saya katakan di Contender Series. Saya katakan dalam 2 tahun. Saya akan menjadi juara atau setidaknya bertarung memperebutkan gelar. 2 tahun. Dan ya, inilah yang terjadi ketika Anda menunjukkan keberanian dan kemudian membuktikannya. Mungkin akan lebih cepat dari yang orang-orang inginkan. Mungkin akan lebih cepat dari yang orang-orang inginkan. Saya mendapatkan 7 digit dalam 7 bulan. Sederhananya seperti itu. Pada akhir tahun ini mungkin akan menjadi tahun dengan pendapatan 3 hingga 4 juta dolar. Saya pikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya negara ini dalam hal kebebasan berbicara. Anda tahu, jika Anda pergi ke tempat lain dan mengatakan hal seperti itu, Anda akan mati. Anda tahu." Presiden Donald Trump sangat terkesan dengan para atlet UFC Freedom 250. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji para atlet UFC atas kehebatan mereka. Kata Trump tentang atlet UFC, "Kalian sedang melawan orang-orang terkuat di bumi. Mereka adalah pria-pria terkuat dan tersulit di bumi. Tidak ada wanita di antara penonton yang bagus, tapi mereka adalah pria-pria terkuat di bumi dan tekanannya luar biasa. Kalian tahu otot-ototnya. Kalian punya otot-otot yang besar dan kuat, tapi kalian juga punya otot di kepala. Dibutuhkan lebih dari sekedar otot biasa untuk memenangkan pertandingan-pertandingan itu. Strategi dan kejeniusan yang dibutuhkan. Banyak orang yang tidak akan memahaminya. Ada kejeniusan dalam olahraga, ada keberanian dan kekuatan luar biasa yang kamu miliki, yang tidak dimiliki banyak orang lain." Conor McGregor memprediksi akan menghancurkan Max Holloway. Selama masa kejayaan McGregor, memiliki bakat untuk memprediksi secara tepat bagaimana pertarungannya akan berakhir dan kemudian mewujudkan prediksi tersebut yang ia sebut Misty Mac. Dari pertarungan utama UFC pertamanya melawan Diego Brandao di Irlandia, hingga kemenangan KO-nya atas Dustin Poirier, sampai KO legendarisnya dalam 13 detik atas Jose Aldo untuk memenangkan gelar kelas bulu. McGregor membangun karirnya dengan selalu berani mengambil risiko dan kemudian mewujudkannya. Namun dengan McGregor absen dari oktagon selama 5 tahun dan mengalami 2 kekalahan beruntun, apakah Misty Mac masih ada? Kata McGregor kepada CBS Sport, "Menurut McGregor, tentu saja. Ini akan menjadi penghancuran total. Ini akan menjadi penghancuran mutlak. Saya tahu kerusakan yang telah dia alami. Saya hanya perlu menyentuhnya.
dan setelah itu akan berjalan dengan sempurna. Kemenangan saja tidak cukup, harus spektakuler. Saat sebagian besar penggemar khawatir tentang kurangnya latihan, The Notorious justru melihatnya sebagai istirahat, pemulihan, dan kesegaran. Saya melihat masa istirahat yang telah saya jalani, dan saya membandingkannya dengan para pesaing lain di arena ini, termasuk lawan saya. Saya merasa jauh lebih segar daripada lawan-lawan saya. Saya telah beristirahat cukup lama. Saya baru saja memasuki masa puncak performa saya untuk saat ini dan selamanya. Jadi itulah pola pikir saya saat menghadapi pertandingan ini. Dalam sebuah episode podcast Deep Waters, legenda MMA Rashid Evan berbicara dengan sesama veteran UFC, Georgie Masvidal dan Din Thomas, mengenai pertandingan ulang Conor McGregor versus Max Holloway. Din Thomas mengindikasikan bahwa McGregor tampak lebih lambat di kelas welter dibandingkan saat bertarung di kelas ringan. Dia menyeratkan bahwa McGregor dikenal mengandalkan kecepatan dan pengaturan waktunya, sehingga menjadi sedikit lebih lambat dan dapat berdampak negatif pada performanya. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa Max Holloway diyakini lebih sebagai petarung yang mengandalkan banyak serangan, memanfaatkan celah, dan memberi tekanan pada lawannya. Sedangkan Rashid Evan, anggota UFC Hall of Fame, memberikan komentar dan tampaknya memperingatkan McGregor beberapa elemen dalam pertarungan yang akan datang. Dia menekankan bahwa The Notorious tidak boleh membuang banyak waktu di dalam oktagon untuk mencari waktu dan kecepatan yang tepat. Pakar MMA asal Amerika itu juga menekankan bahwa McGregor harus memukul Max Holloway. Jika tidak, Max bisa dengan mudah mendekati dan melukainya dengan kombinasi pukulan. Evans berkata, soal pengaturan waktu dan kecepatan, dia akan segera memahaminya. Anda tahu, dia benar-benar harus melakukan sesuatu untuk mencegah Max terus menekan dan melancarkan kombinasi pukulan padanya. Menanggapi gaya bertarung Max Holloway yang agresif, Evan menjelaskan, dia harus memberikan pukulan untuk menunjukkan kepada Max bahwa dia tidak akan bisa dengan mudah mengalahkannya. Dan jika tidak, pertarungan akan berlangsung lama baginya karena Max sangat aktif. Sedangkan Paddy Pimblett yakin bahwa kembalinya Conor McGregor ke UFC menjadi pertarungan yang sangat dinantikan dan akan menjadi salah satu momen bersejarah. Pimblett dan McGregor akan menjadi bintang utama UFC 329. Paddy Pimblett ingat menonton pertarungan McGregor melawan Alvarez dan menggambarkan McGregor sebagai sosok yang tak terhentikan. Dan dia percaya bahwa pada akhirnya McGregor melakukan comeback. Saya selalu berpikir dia akan kembali. Saya rasa dia tidak ingin mengakhiri karirnya dengan kekalahan melawan Poirier dengan cara dia mengalami patah kaki. Saya rasa dia tidak ingin mengakhiri karirnya dengan cara itu. Saya juga tidak ingin mengakhiri karir saya dengan cara seperti itu. Meskipun pertarungan kedua mereka akan berlangsung di kelas welter, Pimblett percaya bahwa hal itu mungkin menguntungkan McGregor pada awalnya, tetapi dapat memberi peluang bagi Max Holloway jika pertarungan memasuki ronde-ronde selanjutnya. Secara pribadi, karena ini di kelas welter, saya bisa melihat Conor mengalahkannya dengan KO. Semua orang meremehkan Conor dan mengatakan Max akan menang. Jika pertandingan berlanjut ke ronde-ronde selanjutnya, ya, Max pasti akan mulai menghabisi lawannya dalam pertarungan berdiri karena dia memiliki stamina dan volume pukulan yang tinggi. Namun, fakta bahwa pertarungan ini di kelas welter menguntungkan Conor karena Charles Oliveira membuat Max terlihat kecil di kelas lightweight. Jadi bayangkan betapa besarnya Conor akan terlihat di kelas welterweight. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Usman Nurmagomedov. Dalam pandangannya, peluang kemenangan lebih berpihak kepada Max Holloway. Menurut Usman, aktivitas bertanding menjadi faktor utama yang akan membedakan kedua petarung tersebut. Usman percaya Max Holloway memiliki peluang jauh lebih besar untuk keluar sebagai pemenang dibandingkan McGregor yang harus berusaha mengakhiri masa vakumnya yang panjang. Usman juga menilai usia dan lamanya McGregor meninggalkan kompetisi akan menjadi hambatan besar saat menghadapi petarung sekelas Max Holloway yang masih aktif bertarung di level tertinggi UFC. Secara data, Max Holloway memang datang dengan modal yang lebih meyakinkan. Mantan juara kelas bulu UFC itu tetap aktif bersaing menghadapi lawan-lawan elit dan terus menunjukkan performa kompetitif di dalam oktagon. Menurut Usman Nurmagomedov, jika dia akan bertarung dengan Max Holloway, tentu saja semua penggemar MMA akan menonton pertarungan ini. Menurut pendapat saya, Max Holloway akan menang karena dia aktif. Ketika Anda tidak bertarung selama hampir 5 tahun, dia sekarang berusia 37 tahun. Charles Oliveira yakin bahwa dialah yang seharusnya menjadi penantang Justin Gaethje berikutnya untuk memperebutkan gelar juara kelas ringan UFC yang tak terbantahkan, terutama mengingat kontroversi seputar sejarah mereka di masa lalu. Kata Oliveira kepada MMA Fighting, "Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya menunggu acara di Gedung Putih selesai agar kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Juaranya adalah Justin Gaethje dan saya sangat menginginkan pertarungan itu. Saya sangat ingin menjadi yang berikutnya dan tidak ada yang lebih baik daripada mempertaruhkan kedua sabuk juara, gelar BMF dan kejuaraan kelas ringan.
Saya hanya ingin menunggu telepon berdering. Mereka tahu ada banyak yang dipertaruhkan dalam pertarungan ini. Apapun yang terjadi saat timbang badan, fakta bahwa saya bertarung di kandangnya dan sabuk juara saya direbut di sana. Ada banyak sejarah di balik pertandingan ini. Saya sangat menghormatinya, seperti saya menghormati setiap lawan. Tetapi pertarungan ini harus terjadi. Seperti yang saya posting, saya hanya menunggu telepon saya berdering. Dustin Poirier memberikan pernyataan tentang kondisi kesehatannya setelah penangkapannya karena mabuk di tempat umum. Dustin Poirier mengakui bahwa dia membutuhkan bantuan setelah beberapa masalah hukum yang baru-baru ini dialaminya. Segera setelah insiden itu, Poirier memposting singkat di media sosialnya yang mengatakan bahwa dia sedang memperbaiki diri. Namun pada hari Selasa, Poirier kembali menulis di akun Instagramnya, kali ini dengan pesan baru tentang insiden tersebut. Saya berada di titik di mana saya membutuhkan bantuan. Meninggalkan dunia perkelahian bukanlah hal yang mudah bagi saya, dan alkohol bukanlah jawabannya. Itu telah menghancurkan hidup ayah saya, dan saya tidak akan membiarkannya menghancurkan hidup saya. Keluarga saya pantas mendapatkan saya 100%. Saya mencoba melakukan segala yang saya bisa untuk menenangkan pikiran saya. Tom Aspinall menggunakan media sosial untuk mengejek pria yang membuatnya absen karena cedera mata. Tom Aspinall mengunggah sebuah parodi singkat di halaman Instagramnya, di mana ia mengejek rivalnya di divisi yang sama, Ciryl Gane, atas sejarah pelanggaran yang dilakukan Gane. Parodi terbaru Tom Aspinall yang diberi judul bercanda sebagai latihan untuk pertandingan ulang yang tak terhindarkan dengan Ciryl Gane, menampilkan dirinya menjalani persiapan pertarungan standar saat seorang petugas mengoleskan petroleum jelly di wajahnya sebelum ia mengenakan pelindung mulut. Namun, saat ia diingatkan untuk mengenakan pelindung kemaluan, sebuah kompilasi singkat berbagai pukulan rendah Gane di berbagai pertarungan muncul. Ini diikuti oleh kompilasi Gane yang mendaratkan pukulan ke bagian belakang kepala, yang mendorong Aspinall untuk mengenakan helm. Akhirnya, saat ia akan masuk ring, sebuah kompilasi tusukan mata Gane diputar, menyebabkan Aspinall menyalakan pelindung helmnya. Perseteruan antara Manel Kape dan Sean Strickland dimulai setelah juara kelas menengah UFC saat ini membalas komentar seorang penggemar di X dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan kebenciannya terhadap Ali Abdelaziz. Dia bahkan menyesalkan fakta bahwa Abdelaziz tidak berdiri di depannya untuk dihina. Hal ini menarik perhatian Kape. Petarung kelas terbang yang sedang naik daun itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Strickland dan menuduhnya berpura-pura menjadi pria tangguh. Sen, lucu sekali bagaimana kamu bersikap sok tangguh di dunia maya, padahal kamu diam saja di dunia nyata. Kamu punya kesempatan untuk mengatakan semua itu padanya secara langsung, tapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Lain kali, jangan sebut-sebut nama temanku, dasar, karena kamu tahu betapa jalangnya dirimu, dasar. Strickland tak pernah ragu untuk berbicara belak-belakan, membalas dengan mengejek Kape karena mengalami ginekomastia sebelum menuduhnya menggunakan obat-obatan peningkat performa. Tolong berikan berat pada gadis kecil ini, Manel acuh Kape. Kadar estrogenmu mungkin agak tinggi hari ini. Siklusmu sudah salah bro, kamu baik-baik saja.